Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi cucu-cucu sekalian. Semoga semua masih dalam keadaan sehat, selamat. Juga kakek dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesemuanya itu pada kita. Dan juga salam dan solawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Cucu sekalian, dalam kesempatan sekarang ini kembali kita berbicara tentang masalah akhlak buruk ya. Kenapa akhlak buruk ya? Kita biar tahu, lebih baik kita tahu yang buruk-buruknya dulu lah dengan kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Kalau yang baik kita teruskan aja yang sudah baik ya. Dalam kesempatan sekarang ini kakek akan berbicara tentang itu ada 3 hal yang saling berhubungan. Pertama adalah suudzon, sangka buruk. Lalu keduanya tajasus, itu mencari kejelekan orang. Dan yang ketiganya ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang tanpa orangnya hadir. Jadi ghibah, goib, tidak ada orangnya ya. Itu 3 hal itu yang saling berkaitan gitu loh. Pertama adalah suudzon dulu, tadi berprasangka buruk ya kepada ya bisa orang lain, bisa kepada suatu keadaan atau suatu masalah tertentu. Tapi biasanya kita bicara suudzon kepada orang lain gitu. Kalau sudah berprasangka itu biasanya dia itu suka itu tadi mencari kesalahan-kesalahan orang, memata-matai benar enggak dan lain. Nah, itu yang dinamakan tajasus. Lalu kemungkinan besar kalau dia sudah dapat berita yang jeleknya, sudah dapat berita buruknya tentang orang lain, lalu dia membicarakan hal tersebut dengan orang lain. Nah, itu yang dinamakan ghibah ya. Jadi suudzon, tajayus dan ghibah itu merupakan sebenarnya terpisah, tetapi merupakan satu rangkaian, sehingga ya kakek membicarakannya dalam satu kesempatan saja gitu ya. Tadi tajayus, suudzon ini hadisnya ya, hadis yang berkaitan dengan ini kenapa suudzon, tajayus dan ghibah itu tidak boleh. Hadis dari kan Nabi Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, karena kita memang semestinya antara kaum muslimin, muslimat, mu'minat itu bersaudara ya. Itu yang hadis kenapa tidak boleh kita melakukan suudzon, tajasus dan ghibah. Juga di dalam firman Allah ya, dalam Al-Hujarat ayat 12 juga melarang ketiga hal tersebut. Bunyinya ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Itu isi daripada Hujarat ayat 12. Jadi kembali, baik Kanjeng Nabi dan juga Allah sudah melarang amal-amal yang tadi, kegiatan-kegiatan ghibah, kegiatan tajasus dan kegiatan suudzon. Karena hal itu dapat mengakibatkan ya kejelekan kepada orang lain. Sehingga contohnya adalah masalah ghibah. Pada saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Kanjeng Nabi bertanya, apakah kalian tahu apakah itu ghibah? Para sahabat menjawab bahwa hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu.
Lalu Nabi mengatakan bahwa gibah adalah menceritakan orang lain tanpa kehadirannya dan hal yang mungkin tidak disukai oleh orang tersebut, atau jadi membicarakan kejelekannya. Itu yang dinamakan gibah. Lalu ada yang bertanya dari sahabatnya, kalau yang diceritakan itu benar, itu bagaimana Kanjeng Rasul? Nah, Rasul menjawab juga, kalau benar yang dibicarakan itu adalah gibah, tapi kalau yang dibicarakan tidak benar, itu adalah fitnah. Jadi ada dosa yang lebih lain lagi tuh daripada gibah. Jadi bisa gibah kalau benar yang diomongkan, kalau tidak benar ya menjadi akhirnya fitnah. Dan kita tahu fitnah itu katanya kan lebih kejam dari pembunuhan. Nah, lalu apa sih bahayanya suudzon, gibah, tak jalus tadi? Ya pertama adalah itu adalah hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau itu dilarang ya termasuk dosa besar gitu. Jadi haram. Dan bagi yang berdosa besar kalau tidak bertobat dan kalau Allah tidak mengampuninya, ya sudah pasti tempatnya ya tidak lain ya di neraka itu. Jadi harus hati-hati. Lalu yang keduanya ya bisa menambah dosa kita, biarpun tidak sampai ke dosa besar tadi, tapi gibah-gibah itu bisa menambah dosa kita karena kita bisa dituntut oleh orang yang kita gibahi itu. Jadi dosa kita nanti bertambah atau pahala kita yang berkurang diambil oleh orang yang kita gibahi itu. Lalu ketiganya adalah Allah akan membuka aib kita. Jadi dalam satu hadis, kalau kita menutup aib saudara kita, orang lain, maka Allah akan menutup aib kita juga. Nah sebaliknya, kalau kita membuka aib-aib orang lain, ya Allah juga akan membuka aib orang tersebut. Yang keempatnya barangkali itu kalau udah gibah, suudzon itu biasanya ya menimbulkan perselisihan, kebencian, pertikaian antara orang, berantem gitu. Yaitu jadi dunia akhirat kelihatannya kalau orang yang punya sifat suka gibah, suka suudzon, suka tajasus ini ya berat juga gitu. Nah untuk itu cucu sekalian supaya berhati-hati, lebih baik diam. Diam adalah emas, gitu kata peribahasa ya. Lalu satu lagi yang perlu diketahui ini, bagi orang yang mendengar gibah, jadi, kalau kita hanya mendengar aja, itu kita harus pergi dari tempat itu, atau kita bukan menentang sih, mengatakannya bahwa jangan gibah dan lain-lain kepada orang itu. Kalau kita ikut mendengarkan terus, malah kita mungkin nambah-nambahi, ya itu dosanya sama dengan orang yang gibah tadi. Itu ya, jadi hati-hati kalau mendengar gibah, orang bergibah dari apakah perkumpulan atau lagi rame-rame, lebih baik kita menghindar. Karena itu kalau kita diam saja, itu sama dengan kita ikut gibah. Ya, lalu masalah gibah ini biasanya hal-hal yang kecil, kadang-kadang gurauan gitu ya. Misalnya masalah apa? Fisik, aib fisik orang. Mohon maaf lah, ada yang pendek, kurus, ada yang gemuk, hitam, katanya kan gitu. Atau yang muka jelek, dekil. Nah itu hati-hati. Jangan sampai kita, biarpun hanya gurauan gitu, jangan sampai terjerumus ke dalam masalah gibah ini tadi. Lalu mungkin juga aib karakter. Kita mengatakan, bukan kita lah, orang lain yang mengatakan, oh si anu sombong, si anu pelit, si anu kikir, si anu pemalas. Itu hati-hati juga. Itu juga merupakan satu bagian dari gibah tadi. Lalu mungkin juga aib keluarga. Oh bapaknya si A kerjanya main judi misalnya, ibunya suka pelesir atau apa gitu ya, yang menceritakan tentang keluarga orang. Kita juga harus hati-hati. Selama itu berupa kejelekan, kita harus menghindar. Lalu juga mungkin membicarakan masalah kehidupan orang. Dia mau orang miskin, orang sengsara misalnya, orang boros. Lalu ya banyak lagi aib-aib yang semestinya tidak dibicarakan tapi dibicarakan. Nah itu, jadi harus hati-hati. Ya sekali lagi harus hati-hati, karena gibah itu ya kelihatan dan tidak kelihatan gitu. Kadang-kadang tidak terasa. Kita itu tidak terasa bahwa ternyata ya apa yang kita bicarakan itu menjelekkan orang lain. Dan orang lain itu kalau dia ada,
itu kemungkinan tidak akan senang dengan apa yang kita ucapkan gitu. Ya, cucu demikian tuh. Hati-hati dengan apa suudzon, hati-hati dengan gibah dan tajayus itu memang mencari-cari hanya kegiatan saja. Lalu apa kira-kira yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menangkal gibah ini? Yaitu tadi, kita sebaiknya diam aja. Diam adalah emas ya. Eh, dalam surat Kaf ayat 18 itu ada firman Allah juga. Jadi kita harus hati-hati dengan ucapan kita, karena tidak ada ucapan yang tiada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mencatatnya. Itu jadi ya kalau kita tidak diam ya kita harus bicara baik-baik. Maksudnya terbalik. Kalau kita bicara yang baik-baik lebih baik kita diam. Terus ingat bahwa tadi disampaikan dari hadis Rasulullah, jagalah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah itu penekanannya, kita harus jaga antara umat Islam, muslimin, muslimat, mukminin itu adalah bersaudara. Kita jangan saling mencari kejelekan, jangan saling dengki, jangan saling memata-matai. Marilah kita hidup damai. Itu banyak kan pernah di dalam yang lalu mengenai akhlak itu, kalau kita menyakiti tetangga saja, itu kita tidak akan masuk surga. Itu jadi harus hati-hati dalam rangka berbicara, lalu yaitu mendengarkan dalam pergaulan gitu ya. Jadi lebih baik diam adalah emas ya. Nah itu cucu sekalian, mudah-mudahan itu tadi bisa dimengerti dan dimanfaatkan, karena ya masih panjang kan ya kehidupan cucu-cucu kalian, masih bergaul dengan orang-orang gitu ya, nanti harus hati-hati ya. Demikian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam petunjuknya, selalu diberi kesehatan, dan juga satu sama supaya kita ditetapkan dalam iman, tetap terhadap agama kita gitu, diselamatkan dari agama, jangan sampai kita insya Allah tidak akan terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Ya, demikian kakak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.